Selamat jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini tanggal 5 Juli, Senin dalam pekan ke-14. Bacaan akan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Rasul Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah dia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, dalam perikop yang baru saja saya bacakan, situasinya cukup jelas. Yesus sedang mengajar. Ia mengajar bukan dalam kelas, meskipun ia disebut guru. Yesus mengajar di mana saja, di pantai oke, di bukit oke, di jalanan juga oke, di rumah ibadat, di tempat pesta juga bisa. Pokoknya di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Maaf, seperti slogan Coca-Cola. Kita bayangkan sekarang, Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba ada seorang sujud menyembah dia dan menyatakan imannya. Dia mengajukan permohonan, "Datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu, maka anakku akan hidup." Orang itu dikenali sebagai kepala rumah ibadat. Mungkin ada pakaian khusus atau aksesori tertentu yang dipakainya sehingga orang mengenalinya demikian. Yesus lalu bangun dan ikut orang itu. Yesus tidak menunda-nunda pertolongan. Dari sini kita percaya bahwa Yesus itu penolong yang setia dan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Yesus melakukan seperti permohonan kepala rumah ibadat itu, memegang tangan anak itu dan
anak itu hidup. Begitu pula dengan iman wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bayangkan, kalau orang pendarahan sehari 2 hari sudah lemes, orang sudah khawatir. Lah kok ini 12 tahun lamanya pendarahan. Mungkin kalau istilah Jawanya sudah tidak bisa menggelawat lagi, sudah tidak punya daya apa lagi di dalam dirinya. Maka gerakan menjamah atau memegang jubah Yesus itu merupakan suatu usaha yang besar baginya untuk kondisinya yang seperti itu. Melihat itu terjadi juga seperti apa yang diimaninya. Yesus bersabda, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita mohon iman yang besar akan kuat kuasa belas kasih Tuhan, supaya kita boleh melihat mukjizat kasih Allah setiap hari. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih akan sabda-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Iman kamilah yang menyelamatkan kami. Kami mohon, tambahlah iman kami akan belas kasih-Mu bagi semua anak-anak-Mu. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali.